Halo everyone, kenalin nama aku Gita Sabitra Fianti dengan NIM 124430032. Aku mahasiswi dari program studi Teknik Biomedis Institut Teknologi Sumatera. Di video ini aku akan menjelaskan tentang struktur sel manusia, fungsi dari setiap bagiannya, serta perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Yuk kita mulai pembahasannya. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama itu ada membran plasma. Nah, membran plasma ini adalah lapisan terluar sel yang berfungsi melindungi isi sel, mengatur keluarnya masuk zat, serta menjaga kestabilan lingkungan di dalam sel. Nah, ibaratnya seperti pintu gerbang yang mengatur siapa yang boleh masuk dan juga keluar. Yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang mengisi bagian dalam sel yang berfungsi sebagai tempat organel berada dan juga tempat berlangsungnya berbagai reaksi kimia sel. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya nukleus. Nukleus ini adalah inti sel dan merupakan pusat kendali sel yang berfungsi sebagai penyimpan materi genetik seperti DNA dan juga mengatur aktivitas sel. Yang keempat, ada nukleolus. Nukleolus berada di dalam nukleus, fungsinya membantu ribosom. Yang kelima, ada ribosom. Ribosom adalah tempat sintesis protein, yang fungsinya membuat protein yang dibutuhkan tubuh. Dan yang keenam, itu ada retikulum endoplasma kasar. Disebut kasar karena terdapat ribosom di permukaannya. Fungsinya membantu sintesis dan transport protein. Lalu yang ketujuh ada retikulum endoplasma halus. Kenapa dia disebut halus? Karena permukaannya tidak memiliki ribosom. Nah, fungsinya itu untuk sintesis lemak, detoksifikasi zat berbahaya. Yang kedelapan ada namanya badan Golgi. Fungsinya memodifikasi, mengemas, serta mendistribusikan protein ke bagian sel lain. Yang kesembilan, mitokondria. Sering disebut sebagai pembangkit energi sel yang fungsinya menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Lalu ada lisosom, fungsinya menghancurkan zat sisa dan juga mendaur ulang bagian sel yang rusak. Yang ke-11 ada sentriol yang berfungsi sebagai peran dalam pembelahan sel. Lalu ada vakuola. Pada sel manusia itu ukurannya kecil, fungsinya menyimpan zat sementara. Yang ke-13 ada mikrotubulus, bagian dari sitoskeleton. Nah, fungsinya itu menjaga bentuk sel serta membantu pergerakan organel. Dan yang ke-14 itu ada yang namanya mikrofili, berupa tonjokan kecil di permukaan sel dan juga memperluas permukaan sel untuk penyerapan, misalnya di usus halus. Oke teman-teman, jadi tadi itu adalah pembahasan tentang struktur sel manusia. Kita lanjut ke pembahasan perbedaan sel prokariotik dan juga sel eukariotik. Nah, sel prokariotik itu ialah sel yang tidak memiliki inti sel, sedangkan sel eukariotik itu sel yang memiliki inti sel sejati. Jadi, sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki inti sejati dan tidak memiliki organel bermembran. Contohnya adalah bakteri. Sedangkan sel eukariotik memiliki inti sel yang jelas dan organel lengkap seperti mitokondria dan badan Golgi. Sel manusia termasuk sel eukariotik karena memiliki struktur yang lebih kompleks. Setiap bagian dalam sel memiliki fungsi yang saling berkaitan. Semua organel bekerja sama agar sel dapat hidup dan menjalankan fungsinya dengan baik. Tanpa kerjasama organel-organel ini, sel tidak akan mampu bertahan hidup. Oke teman-teman, cukup sekian video penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat.